Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Tabis Erdo, welcome back to our channel. Nah, sekarang kita berkesempatan lagi buat olahraga sunnah nih di Eko Pesantren. Nah, kali ini kita mau olahraga sunnah memanah. Gimana sih memanah itu? Penasaran? Yuk ikat-ikat terus. Kali ini kita akan pergi dari Bekasi ke PKBMDT untuk outing kelas lagi nih guys. Dan spesialnya alhamdulillah dalam outing kali ini yaitu memanah dan berkuda, kita difasilitasi dari Darut Tauhid. Walaupun kita bukan bagian dari Darut Tauhid, tapi kita ikut dalam PKBM Darut Tauhid. Oh ya guys, PKBM Darut Tauhid ini nggak cuman belajar dalam ruangan loh, tapi kita juga belajar keluar seperti outing kelas sebelumnya. Nah, outing kelas sebelumnya itu kita pernah ke Museum Pos, Museum Geologi, dan Gedung Sate. Nah, kita udah nyampe guys. Sebelum memanah, di absen dulu nih kehadirannya. Nah, sekarang kita OTW ke tempat memanah dan berkudanya. Wah, ini dia guys, tempat memanahnya. Berjuang untuk naik kuda ya, menunggang kuda dan memanah insya Allah. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita praktek, kita berdoa dulu sama-sama yuk. Angkat kedua tangannya, hadirkan hatinya. Karena sebanyak apapun ilmu kita, sedetail apapun perencanaan kita, semaksimal apapun ikhtiar kita, kalau Allah nggak nolong nggak ada apa-apanya. Kita fokus minta tolong sama Allah agar Allah menjaga hati kita, sehingga hati kita bersih, lurus, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga fisik kita agar tidak ada kejadian yang membuat fisik kita bisa cedera. Oke guys, sekarang kita mau memanah nih. Wah, nggak sabar banget. Tapi sebelum itu kita harus dengerin dulu nih penjelasan dari pelatihnya. Yang pertama, di memanah itu hal yang terpenting itu ada dua alat yang terpenting. Yang pertama ada, ini apa namanya? Busur. Yang kedua ada anak panah. Di anak panah ini dia ada minimal harus punya 4 bagian. Yang pertama ada namanya poin. Lihat ujung ini poin. Poin ini asli ya, meskipun ini alat untuk latihan, tapi poinnya asli terbuat dari besi, atau dari baja atau dari apapun, bukan dari plastik. Makanya ketika nanti kita latihan kita harus lebih hati-hati, jangan sampai nanti dimain-mainin, ke tunjuk-tunjuk ke temennya, ditusuk-tusuk ke temennya, jangan. Ini tajam beneran, ya. Mau coba pegang, coba satu-satu orang pegang. Coba. Besi itu plastik, besi. Kalau misalkan nanti ini masuk atau nusuk ke badan, ya bisalah rumah sakit terdekat. Pegang saja. Yang kedua ada namanya saf. Bagian ini yang lurus. Nah ini namanya saf. Nah, kenapa sholat itu harus lurus? Nah ini seperti ini. Jadi ngambil namanya dari saf sholat yang harus lurus. Nah, seperti ini. Karena eraf juga kalau bengkok nanti kita nggak enak untuk nembak. Yang ketiga ada namanya vanes, sayap atau bulu. Nah bebas lah. Yang penting ini namanya vanes, sayap, atau bulu. Udah 3 bebas. Yang terakhir itu ada namanya nok di ujung. Nok. Busur juga ada beberapa bagian. Ini namanya siyah. S-I-Y-Y-A-H. Siyah. Siyah atas, siyah bawah. Nah, di bawah siyah ada namanya limbs. Ini yang melengkung ini namanya limbs. Lim atas, lim bawah. Nah, kemudian di bagian tengah-tengah ini namanya handle. Jadi kalian pegang busur, pegang di bagian handle. Penting nanti akan diperlihatkan beberapa teknik yang mungkin agak sedikit rumit, yang harus benar-benar terlihat gitu. Nah guys, sekedar informasi aja nih asal-usul busur dan anak panah. Busur itu terbuat dari bambu atau beton pada kode ujung pakal, dihubungkan dengan tali, berfungsi sebagai alat untuk berburu binatang liar dan juga untuk berperang melawan musuh. Nah, anak panah terbuat dari batang bambu kecil. Mata anak panah berbentuk pipih, lurus, dan lancip. Mata dan tangkai diikat dengan serat kulit rotan warna coklat. Selain pembuatannya, ternyata busur dan anak panah punya banyak jenisnya loh. Busur panjang atau longbow yang paling tua usianya. Busur
lurus atau flat bow memiliki dahan yang lebar. Busur pendek atau short bow yang mempunyai kecepatan lebih. Busur lengkung atau recurve bow memperingan tarikan. Busur compound atau compound bow punya arah penembakan yang unik. Kalau jenis anak panah ada carbon arrows, composite arrows, fiberglass arrows, wooden arrows. Halo guys, sekarang kita mau tanya-tanya sharing ya sama Kak Dinar nih di sini. Nah, kan tadi kan kita udah ngakuin memanah. Kira-kira itu ada nggak sih jenis busur yang lainnya gitu? Apa itu hanya buat latihan dan buat turnamen itu beda gitu? Ada nggak jenis-jenis lain? Kalau jenis-jenis mah sebenarnya banyak ya. Tergantung daerahnya pun ada. Contoh kalau misalkan di luar negeri, Jepang contohnya, itu namanya kyudo. Itu menggunakan longbow. Jadi busurnya panjang. Itu yang tradisionalnya ya. Kalau yang modern itu ada yang namanya kompon. Kompon itu yang ada talinya banyak. Oke. Itu biasa digunakan untuk yang berburu. Karena kalau kompon itu kelebihannya dia lebih kuat dan ketika ditarik lebih ringan. Itu berburu apa aja? Bebas. Oh. Mau babi hutan dan yang lainnya. Lalu ada yang pickup itu semi tradisional. Ya, tapi dikhususkan untuk prestasi karena udah ada alat bantu seperti stabilizer dan yang lainnya. Biasa kita lihat di SEA Games. Gitu. Kalau untuk yang di sini, khusus horsebow tradisional, ini khusus berperang. Atau yang turnamen pun ada. Gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang turnamen itu jarak dari targetnya itu berapa meter? Tergantung jenis turnamennya ya. Kalau misalkan untuk tradisional ada yang namanya fast shooting. Fast shooting itu di jarak 15 meter. Jadi kecepatan dalam memanah. Gitu. Lalu ada yang namanya ground. Kalau ground itu jarak jauh. Di angka 15, 20, 30, 50, 70 sampai 100. Gitu. Nah, Ana sih pernah ngeliat kayak berkuda sambil memanah. Nah, itu kira-kira pelatihannya itu berapa lama sih, dan kan harus seimbang juga ya Kak? Ya itu berapa lama sih kira-kira pelatihannya kayak gitu? Kalau untuk yang pengen sekedar bisa saja, itu 1 tahun cukup. 1 tahun cukup. Tapi kalau ke arah mahir itu sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Gitu. Nah pasti kan memanah ada resikonya ya Kak. Gimana sih kalau misalnya ada bahaya apa yang bisa terkena ke kita kalau misalnya kita tuh nggak ikut aturan memanah? Pertama, bila tidak sesuai aturan, arrow-nya ketika nggak dicek contohnya, arrow-nya rusak. Nih, ada serpihan yang ngebuka sedikit, ya. Ketika ditembak itu masuk ke sini. Kalau di kita disebutnya kesura. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita memainkan busur tanpa ada arrow, ditarik dan dilepas, itu nanti busur itu akan patah. Udah patah langsung kena mata kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, menembak teman sendiri. Iya. Jadi kita harus hati-hati juga ya Kak. Gimana sih perawatan memanah ini? Kita busurnya dari anak panahnya itu gimana biar kayak awet nggak rusak gitu? Kalau perawatan sih mudah aja ya, kalau tradisional itu asal jangan disimpan di mana aja. Nah, ternyata seru banget, kita udah memanah. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari memanah itu, walaupun bukan hanya seru-seruan doang, tapi kita bisa ngambil ilmu yang udah diberi sama pemandunya. Nah, jadi dari wawancara yang udah Ana lakuin dan juga kegiatan yang udah kita lakuin itu mungkin cukup enak gitu buat refreshing kita dari memanah itu. Jadi kita bisa tahu nih memanahnya tuh apa sih manfaatnya, yaitu bisa kalau misalnya yang maaf ya ngorok gitu atau yang dia punya asma, dia tuh bisa olahraga memanah, itu tuh bisa olahraga buat dia kayak bisa refreshing gitu lah tubuh dia gitu. Terus tapi olahraganya pagi-pagi itu memanah. Terus juga ada bahaya-bahaya juga saat memanah, yaitu kayak kita jangan nyepelein memanah tinggal gini. Enggak, ternyata pas kita bareng-bareng nyoba sendiri tuh ada yang tremor, ada yang kayak gitulah pokoknya ya. Ini sih jadi pengalaman kita banget
Karena juga kan olahraga memanah ini kan olahraga sunnah yang dimana dalam hadis Rasulullah SAW, ketahuilah kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah kekuatan itu adalah memanah. Makanya wajib banget, ini jadi rekomen banget kalau kalian mau memanah atau berkuda, tinggal aja ke Eko Pesantren di Darut Tauhid Bandung. Oke, mungkin cukup sekian video dari Ana, kurang lebihnya mohon maaf. See you next time in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Body, I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a